Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini mengikuti konseling kelompok pada kali ini. Perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, saya Dia Anggraini. Di sini sebagai konselor konseling kelompok. Teman-teman juga perlu memperkenalkan diri. Mulai dari yang sebelah kanan. Saya Tari. Aisyah. Ya, jadi Mbak Tari, Mbak Aisyah, dan Mas Hussein ya. Iya. Ya, teman-teman kan sudah tahu ya kita akan melakukan konseling kelompok. Tapi sebelumnya ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Oh, jadi belum pernah semua. Tapi teman-teman tahu apa itu konseling kelompok? Iya, Mbak Tari? Konselingnya dilakukan secara bersama-sama. Mbak Aisyah? Dilakukan secara bersama-sama. Jadi di balik itu semua juga menyimpulkan bahwa suatu permasalahan itu dapat dipecahkan. Ya, jadi tepat sekali bisa saya tambahkan ya. Iya. Jadi konseling kelompok adalah upaya pencarian solusi yang dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti teman-teman di sini bisa sharing, nanti kita bersama-sama untuk menyelesaikan dari permasalahannya. Tapi sebelumnya di konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita taati bersama ya. Ada 5 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi nanti teman-teman di sini tidak perlu khawatir lagi untuk menceritakan semuanya. Karena insya Allah bisa dijaga kerahasiaannya hanya saya, teman-teman, dan Allah yang tahu. Kemudian asas keterbukaan. Di sini kan teman-teman tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan ya dan mencari solusi. Ya, jadi nanti semakin teman-teman terbuka dalam sesi konseling kelompok nanti akan lebih lancar lagi. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi kan teman-teman kesini atas dasar keinginan sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Berarti nanti dalam sesi konseling kelompok tidak ada keterpaksaan ya. Selanjutnya asas normatif. Jadi nanti saat sesi konseling kelompok berlangsung, ketika ada yang menyampaikan pendapat dan menyampaikan solusi, teman-teman dimohon untuk tetap memperhatikan kesopanan ya. Jadi tidak menyela pembicaraan orang lain dan saling menghargai solusi yang diberikan dari teman-teman. Kemudian yang terakhir ada asas kegiatan. Jadi nanti saat sesi konseling kelompok berlangsung, teman-teman dimohon untuk ikut aktif, untuk ikut serta dalam konseling kelompok kali ini. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Ya, tapi saya mohon maaf, nanti ada acara, jadi sesi konseling kelompok ini saya batasi 20 menit saja. Apa cukup? Cukup. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Nanti kalau masih ada yang ingin dibahas, kita bisa lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Kok kelihatannya tegang nih? Kita lakukan ice breaking gimana? Iya. Ya, saya punya permainan nih teman-teman. Permainannya simpel. Nanti teman-teman bisa mengikuti instruksi dari saya ya. Ketika nanti saya bilang ganjil, teman-teman bisa tepuk 1 kali. Ketika saya bilang genap, itu tanpa tepukan. Bisa dimulai teman-teman? Bisa. Oke, konsentrasi ya teman-teman. Ganjil, genap, 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 ganjil, 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 genap, ganjil. Kurang fokus, ulang lagi. Genap, ganjil, ganjil, genap, ganjil. Ya udah pada fokus ya. Ya, jadi itu untuk melatih konsentrasi teman-teman saat nanti sesi konseling kelompok berlangsung. Jadi teman-teman kan tadi sudah tahu apa itu konseling kelompok ya, terus asas-asas yang harus kita taati bersama dan sudah saling kenal juga ya satu sama lain. Oke, bisa kita mulai sesi konseling kelompok kali ini? Bisa. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pada konseling kelompok kita kali ini akan membahas mengenai pandemi COVID-19. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini, teman-teman punya kendala nggak atau permasalahan? Iya Mbak Tari?
Tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak bisa belajar bersama teman-teman, bosan di rumah. Ya, Mbak Aisyah. Jadi gini Mbak, saya kan takut senang. Kan ini diluluskan semua karena ada corona. Nah, kan saya mau daftar SMP, tapi saya bingung. Soalnya nggak punya kenalan dulu di SMP. Ya, Mas Rizan. Kalau saya pribadi sih banyak sekali tentang pekerjaan yang di PHK, termasuk di perusahaan saya pun juga sudah diterapkan hal seperti itu, yang ada beberapa orang yang di PHK. Ya, jadi permasalahannya Mbak Tari itu nggak bisa bermain sama teman-teman, terus belajar sama teman-teman, terus bosan di rumah ya Mbak. Kalau permasalahannya Mbak Aisyah sudah kelas 6, sudah lulus ya Mbak, karena adanya pandemi corona ini, jadi sudah diluluskan semua, tapi Mbak Aisyah bingung mau melanjutkan ke SMP karena nggak punya kenalan di sana. Untuk permasalahan Mas Rizal sendiri, masalah pekerjaan ya Mas, Iya. adanya teman-teman yang di PHK, terus yang semacamnya itu. Oke, dari permasalahan teman-teman yang tadi sudah dijelaskan, menurut teman-teman permasalahan siapa yang paling berat? Permasalahan Mas Rizan. Oke, Mas Rizan bisa menceritakan permasalahannya lebih jelas lagi. Kalau ya dari luar kota atau beberapa kota yang lain itu juga sama sih Mbak. Banyak sekali dari perusahaan besar, kecil atau tengah itu pun juga sudah diterapkan bahwa banyak sekali yang di PHK, banyak sekali yang nganggur, dan banyak sekali pun juga yang tidak mempunyai penghasilan. Salah satunya juga itu diterapkan di perusahaan saya, dan itu pun juga ada beberapa orang yang sudah di PHK atau dirumahkan. Iya, jadi dalam permasalahan ini Mas Rizan merasa takut ya Iya, atas yang teman-teman Mas Rizan PHK itu. iya. Ya, dari teman-teman ada yang mau kasih solusi untuk permasalahannya Mas Rizan? Mbak Tari? Jadi tetap bersemangat, jangan takut. Ya, Mbak Aisyah? Ya, jadi fokus aja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Ya, jadi dari solusi yang Mbak Tari dan Mbak Aisyah yang sudah disampaikan untuk permasalahannya Mas Rizan, saya sedikit menambahi ya. Untuk permasalahannya Mas Rizan, benar menurut Mbak Tari dan Mbak Aisyah, tidak usah dipikirkan untuk permasalahan itu. Jadi tetap fokus kerja saja, tidak usah mikir yang enggak, agar nantinya kinerja Mas Rizan itu bisa meningkat dan akhirnya tidak kejadian teman-temannya Mas Rizan itu tidak terjadi di diri Mas Rizan sendiri. Iya. Oke, selanjutnya kita ke permasalahannya Mbak Tori dan Aisyah ya. Mungkin Mas Rizan bisa kasih solusi. Jadi permasalahannya punya materi itu bisa ya sementara untuk bantu orang tua dulu, atau belajar di rumah, atau bermain sama adiknya dulu atau kakaknya kan juga bisa. Sementara itu untuk bermain di luar stop, jangan dulu lah. Untuk permasalahan punya Mbak Aisyah itu juga bisa sering-sering lewat HP atau tentang sekolahan SMP mana, atau SMP satu Conto atau SMP mana kan juga bisa. Nanti juga bisa konsultasi sama orang tua, Bu atau siapa, sekolah mana yang cocok buat Aisyah kan juga bisa. Jadi seperti itu aja. Ya, jadi untuk solusi yang Mas Rizan berikan untuk permasalahannya Mbak Tari dan Mbak Aisyah, saya cukup setuju. Sedikit menambahi ya, Ya. untuk solusi yang Mas Rizan berikan untuk permasalahannya Mbak Tari, benar tadi yang dikatakan Mas Rizan, Mbak Tari bisa menyibukkan diri untuk membantu ibu, kemudian kalau mau bermain ya bisa sama adiknya, bisa sama kakaknya. Nanti kalau mau bermain sama teman kan bisa lewat video call di WhatsApp ya. Ya, untuk Mbak Aisyah tadi solusi dari Mas Rizan yang diberikan untuk Mbak Aisyah
Saya cukup setuju, sedikit menambahkan. Jadi nanti Mbak Aisyah bisa sharing-sharing dulu ya sama teman-temannya melalui grup WhatsApp. Sekiranya SMP mana yang cocok, yang bakalan untuk melanjutkan Mbak Aisyah. Nanti selain itu Mbak Aisyah bisa konsultasi atau cerita sama orang tua. Enaknya ke SMP mana Bu, ke SMP mana Pak gitu. Nanti kan orang tua juga punya channel, punya teman dekat atau teman akrab, mungkin guru SMP-nya seperti itu ya Mbak Aisyah. Ya, karena waktunya sudah mepet ya teman-teman. Ya, sebelum kita tutup, teman-teman setelah mengikuti konseling kelompok kali ini, bagaimana Mbak Tari? Alhamdulillah saya lebih lega. Ya Mbak Aisyah? Jadi lebih plong dan saya akan coba sharing-sharing dan mau konsultasi sama orang tua. Ya, Mas Rizan? Kita juga sependapat sama mereka berdua. Ya, oke. Jadi nanti bisa diterapkan ya teman-teman. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, jangan dibuat ini sebagai beban untuk kalian. Masih banyak solusi-solusi yang bisa kalian terapkan. Tetap semangat ya teman-teman. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Kita tutup konseling pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi